Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khusukum bi ta'atillahi wa ta'ati rasulih wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahu alazim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebab Dia Allah yang mengutus seorang insan yang apabila ditiru sifat-sifatnya pasti kita dicintai oleh seluruh manusia. Apabila kita mengikuti cara beribadahnya, maka selamatlah kita di dunia dan akhirat. Allah yang mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu Dia telah pergi meninggalkan kita, tapi ajarannya detik ini kita mengamalkan. Dialah yang mengajarkan kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyembah Allah. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad, ada orang yang menyembah gunung, ada orang yang menyembah pohon, ada orang yang menyembah sungai, laut. Tapi ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua tidak boleh disembah, karena itu adalah makhluk yang berhak disembah, itu Khalik, pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad. Dialah Allah Ahad, yang Maha Esa. Kalau ada Tuhan melebihi daripada dua, maka kacaulah dunia ini. Tapi Allah Ahad, Maha Esa. Siapa yang memperkenalkan Allah itu? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang paling berjasa. Jumat hari ini yang kita kerjakan adalah ibadah kepada Allah, warisan yang dirintis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok kalau tidak disebut namanya berdosa. Jadi ada dua manusia jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau tidak disebut namanya di dalam satu hari, madosa, madorakai. Ngapa nak kuliah ustaz? Iya, jelas dia berdosa kalau tidak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosanya berarti dia tidak salah, karena di dalam salat itulah disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepadanya dan bersalawat kepada juga teladan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan juga kita bermuamalah, berinteraksi. Jadi Nabi tugasnya dua, telah dia contohkan, hablum minallah wa hablum minan nas. Nabi lah yang mengamalkan di dalam Al-Quran, duribat alaihimud dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Seluruh manusia berada di dalam kehinaan, yang ngasinna tawa tunai. Orang semua itu hina. Siapa yang mengatakan Allah? Duribat alaihimud dhillatu aynama tuqifu, dimanapun dia berada. Illa, kemudian ditaksis, dikecualikan yang tidak hina. Siapa itu? Illa bihablin minallah, memperbaiki hubungannya dengan Allah,
Bagaimana itu memperbaiki hubungan dengan Allah? Itulah yang diajarkan oleh Nabi, beribadah kepada Allah, salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berzakat, kemudian haji bagi yang mampu. Itulah hablum minallah. Sementara hablum minannas bagaimana? Yaitu bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita menjadi orang tua, bagaimana kita menjadi rakyat, bagaimana kita menjadi pedagang yang tidak boleh curang, bagaimana kita hidup di dunia ini tidak boleh menjual yang haram, tidak boleh menipu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, duribat alaihimud dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Kalau ada orang bagus di ibadahnya kepada Allah, baru jelek hubungannya kepada manusia, itulah nanti yang dituntut di hari kiamat kelak. Datang dengan banyak ibadah puasa, banyak ibadah salat, tapi tetangganya dia sakiti, dia lukai, orang lain dia curangi, maka dia mengatakan, oh, ya Allah, dia dulu ini di dunia menipu saya, dia dulu ini ya Allah mengambil hak saya. Makanya dalam kesempatan ini jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam 2, bagaimana ibadahnya kepada Allah dan muamalahnya dengan manusia. Ada sifat Nabi yang sangat baik dicontoh kalau kita ingin dicintai manusia. Apa itu? Sifat tidak mudah marah dan sifat pemaaf. Saya angkat judul ini jamaah salat Jumat rahimakumullah karena ada peristiwa di Maros baru-baru ini, pembunuhan, niat atau dibunuh. Karena saya penceramahnya Pak Penjara, saya penceramah tetapnya Rutan Polres Maros, saya juga penceramah tetap di Polda, di Rutan Polda, di Gunung Sari, di Rutan Pangke, di Rutan Makassar. Jadi saya angkat kisah ini supaya jamaah Masjid Baitur Nur Salendrang ini tidak mempunyai sifat Pak Bambang Ngailarro, sigang punya sifat pendendam, tidak pemaaf. Karena kalau ada sifat begitu, berarti Anda tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi lah sifat pemaafnya. Bagaimana pemaafnya Nabi? Ketika dibunuh pamannya yang menjadi pelindungnya namanya Hamzah, dibunuh oleh namanya Washi, yang orang Habasyah, penembak tombak terpuluh. Nabi sedih, sesedih-sedihnya, karena inilah palapi arona Nabi pelindung. Maka Nabi sangat sedih, hilang paman. Tapi ketika Washi tebus dosanya. Jadi Washi ini disebut di dalam riwayat, dia membunuh laki-laki terbaik, urane, dan dia juga membunuh laki-laki terburuk, si jakna tahu. Ikan nauno. Nabalas pembunuhannya dengan nabunuh Muzailamah al-Kadzdzab yang mengaku dirinya sebagai nabi setelah Nabi wafat. Jadi ketika Washi memeluk Islam, Nabi Pak, bagaimana cara pemaafnya Nabi? Sangat marah Nabi ini kepada Washi. Tapi karena Washi sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka Nabi tidak menaruh dendam sama Washi ini karena dia telah menjadi saudara. Bagaimana Nabi meredam marahnya kepada Washi? Kalau ada Washi di sebelah selatan, Nabi balik ke utara. Kalau ada Washi nalia mukanya di sebelah timur, Nabi memalingkan mukanya ke barat. Maka Washi pada saat itu tahu diri. Dia mengatakan, saya Nabi masih marah sama saya karena saya telah membunuh pamannya yang melindunginya di dalam dakwah. Tapi apa yang dilakukan Washi? Dia bertekad, ku tebus dosaku. Bagaimana dia tebus dosanya? Ketika Nabi wafat, dia menjadi prajurit pemberaan. Diutuslah dia oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi memerangi orang-orang murtad, orang-orang yang keluar dari Islam. Ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang meninggalkan Islam. Makanya turun ayat, Maka Muhammad illa rasul. Tidaklah Muhammad tidaklah seorang rasul. Apa immata au qutila? Apakah dia mati atau dia dibunuh, kau kembali jahiliyah? Maka itulah yang mengklarifikasi bahwa Nabi juga itu wafat.
Ketika wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertebaranlah orang murtad, dan salah satunya yang banyak memurtadkan orang itu Muzailamah al-Kadzab, yang mengaku dirinya nabi, yang pernah membuat ayat tiru Al-Qur'an. Iya, al-pilu mal-pilu wa ma adraka mal-pilu. Dia membuat syair seperti Al-Qur'an. Gajah, tahukah itu kau gajah? Iya. Wa ma adraka mal-pilu huwa uzunun tawilu. Dia punya telinga panjang. Dia mau meniru ayat Al-Qur'an, al-qariyah al-qari. Tidak ada seninya ayat. Maka Wahsy pergi menjadi pasukan muslim, dan dia berhasil membunuh laki-laki terburuk, yaitu Muzailamah al-Kadzab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pemaaf. Nabi dididik oleh kisah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam adalah memaafkan orang ketika dia lemah. Sementara Nabi Yusuf berkuasa, ada tentaranya, ada prajuritnya, ada pasukannya, dan Nabi Yusuf tidak membalasnya. Dan Nabi juga mengcopy paste itu sifatnya Nabi Yusuf. Ketika apa Nabi mengcopy paste sifatnya Nabi Yusuf? Ketika Nabi datang ke Mekah dengan pasukan lengkap, dengan artileri lengkap, mengepung di seluruh penjuru mata angin tanah suci Mekah. Tidak ada yang bisa lari pada saat itu. Maka orang Quraisy mengatakan, nagire tetong nyai pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati semua. Tapi apa kata Nabi? Man dakhala baitu Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan, dia selamat. Man dakhala baitul, siapa yang masuk di Ka'bah, dia aman. Itulah sifat yang mesti dimiliki jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena akhir-akhir ini saya lihat ada orang pemarah. Ini Pak terjadi di Camba, di Petanyaman, kampung daripada ibu mertua saya. Nai nabunuh, purinana nabunuh. Tapi ini yang membunuh tidak juga langsung dia membunuh. Yang dibunuh ini duluan memerangi. Naiki rumahnya orang. Apa yang terjadi? Membela diri ini yang membunuh. Maka natariklah juga parangnya. Nasambali, kalona nataba, kacili, dan mati di sini. Apa yang terjadi? Di Petanyaman sekarang ini kan juga pemilihan kepala desa. Maka polisi turun konsentrasi juga di sana. Karena dikhawatirkan peristiwa pembunuhan ini dikaitkan nanti ada kaitannya dengan pemilihan kepala desa. Kalau ada orang kompor-kompori, ada orang yang hembuskan berita-berita isu-isu negatif, maka apa yang terjadi? Bisalah tuntut. Makanya kita bersyukur, senang. Iya, Salendran ini terpilih kepala desanya. Saya sependapat dengan Bapak MC tadi. Tidak boleh kita terima siapa yang terpilih. Itu kekuasaan Pak. Mana mak jaluk keti-keti tahu aku tania hak tak tidak bisa ki juga miliki. Tapi kalau dalil tak mentok, maka dia akan tidak bisa dihalangi. Qulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang memberi kekuasaan siapa yang dia kehendaki. Allah mencabut kekuasaan itu siapa yang dia kehendaki. Allah memuliakan siapa yang dia kehendaki. Allah menghinakan siapa yang dia kehendaki. Biyadikal khair, di tangannya segala kebaikan. Jadi ini sifat Pak tidak boleh dimiliki. Sifat nangai larruh. Apa yang terjadi saya lihat di masyarakat. Saya sering ketemu Pak orang membunuh. 10 tahun saya membina di lapas. Niat tahu gara-gara kokot, gara-gara galu, napal limbang ijenek. Karena tu pagalu nanya nangingiram berang, suka bawa parang. Iya, sila ruang yang dia sifat tunggalengan, lebat pisi bunuh. Bijangku ni kubunuh pa. Iya Pak. Jadi saya ini punya kewajiban Pak menyampaikan pesan moral. Karena kenapa? Kasus pembunuhan ini tidak pernah berhenti. Dan yang parah ini baru-baru adalah menimpa keluarga dari mertua saya.
kampung ini Petanyaman dicambah. Saya tanya itu pelakunya, kenapa kok bisa bunuh orang? Nah karena riolo ini nateba baine, iya, saribatana. Jadi ngapa nak kena sambal itu? Tapi dia katanya menunduk, baru ngambil parangnya. Akhirnya parangnya itu mengarah ke lehernya, dan itu yang nabunuh pamannya sendiri. Jadi ini si Pak Tina ni kuliah ni bonei. Iya Pak Larong. Kenapa? Membuat kita dijauhi orang dan celaka sendiri salah-salah. Celaka sendiri. Ada orang masalah sepele di Pak pemarah. Motornya, mobilnya disenggol di jalan raya. Makanya parkir motornya di tengah jalan. Baru nak pukul orang. Kalau tidak mau disenggol mobil tak di jalan raya, jangan bawa dia mobil itu di jalan raya. Jangan Pak. Punatena ki erok loko otota, jangan ki kasih lewat di jalan raya. Simpang di bagasi. Karena tempatnya memang orang bagus senggol itu di jalan raya. Pak baru-baru ini macet ki di atas. Nah, tabrak itu mobil mewah. Nah senggol di belakang. Tapi saya tidak hiraukan, bilang kalau tidak mau kita senggol orang, nah, tidak sengaja kodong orang. Sifat begini mesti dimiliki jamaah. Karena pasti kalau si kampung kita atau marahingan tu si bija aja keluarga tak. Dan yang biasa membuat kita marah itu tetangga tak, keluarga tak sendiri. Sehingga kalau ada masalah-masalah sepele, jangan mudah tersinggung. Pemuporan. Ada ayat di dalam Al-Quran bagus sekali diamalkan. Apa itu? Iya. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarahnya. Tapi di sini ayat tidak berhenti. Itu hebatnya Al-Quran, nasihatnya. Wal kadhiminal ghaidh itu Pak, menahan marah. Ada orang tak tahan marahnya bari basa, belum tentu tanggal lo tena munalaro. Jadi ada orang tahan marahnya pagi, siang belum tentu dia menahan marahnya. Maka untuk tidak marah seterusnya, apa yang terjadi? Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas, memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya sengaja maupun tidak sengaja. Ulama mentafsirkan sifat paling baik, 80% sifat baik ada di sifat pemaaf. Penelitian ulama mentafsirkan sifat kami nambaji untuk nibonei dimiliki adalah sifat pemaaf. Kenapa kalau pemaaf orang Pak? Pasti kita dicintai. Bayangkan Nabi Pak itu Umar bin Khattab yang sangat musuhi. Nah, tiba-tiba menjadi pengikutnya. Seandainya Nabi tidak pemaaf, manalah Umar bin Khattab itu mau jadi pengikutnya. Orang-orang yang mengusirnya di Mekah, ketika dia sadar bahwa saya salah, berbondong-bondonglah mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah dendam kepadanya. Dan inilah yang mesti dimiliki sifat pemaaf. Jadi ini yang pertama, jangan mudah tersinggung, larut. Karena aneh, masalah kecil bisa menjadi besar. Mana contoh? Itu Sambo. Itu Sambo Pak. Ya. Masalah kecil jadi lumpuh, jadi atau dipecat. Saya kan bagian di kepolisian juga sebagai mubaliknya. Apa itu? Apakah sirik polisi? Apa nabuno tahu? Jadi punna tokoh-tokoh kita, kalau niat ada rakyat yang tak kali aja, jangan tiba-tiba tinggi, turun itu posisi tak jadi orang. Jadi kalau kita kepala desa, imam masjid, kalau ada orang biasa yang kasih marah-marah, jangan kiladeni, karena turun itu posisi tak sebagai pejabat satu level dengan. Jadi apa? Kita memilih diam, mengendalikan diri, dan itu sifat yang paling mulia. Ada ayat di dalam surah Al-A'raf ayat 199. Ulama mentafsirkan ayat ini. Inilah ayat adalah pilar akhlak mulia. Apa di situ ayatnya mengatakan? Khusil afwa, jadilah engkau orang pemaaf. Khusil afwa, jadilah engkau orang pemaaf. Karena pemaaf itu adalah orang yang tidak membesar-besarkan masalah. Karena betapa banyak peristiwa kriminal, masalah sepele. Ada keluarga yang berpisah dengan istrinya karena dia tidak pemaaf. Kesalahan sedikit istrinya cek lagi kapan ganganna, cek lagi kapan terlalu manis tehnya, kopinya, kemudian dengan kata-kata yang kasar dia hardik. Orang yang memberi
beri dia keturunan. Maka apa yang terjadi? Tersinggunglah perempuan ini, padahal puluhan tahun dia hidup bersama. Makanya sifat pemaaf ini Pak mesti dimiliki. Kalau ayah pemaaf, maka dia insya Allah disayangi oleh anak-anaknya. Kalau pejabat pemaaf, maka dia akan dicintai oleh rakyatnya. Iya. Begitupun juga kalau kita mengurus rumah Allah ini masjid. Saya pengurus imam masjid juga. Itu di masjid saya Pak ada jamaah suka kipas angin, satu tidak suka kipas angin. Apa yang terjadi? Nangai besir biasa melapor sama saya. Itu punan juga ada dari. Bila dingin kak nakke. Tapi apa yang terjadi? Kalau ada dua begini kita yang tidak suka kipas angin, jangan dibesar-besar. Oh bambang Indonesia di batangku, bela-bela kita. Begitu supaya kita saling menghormati, jangan dibesar-besar. Karena masjid itu Pak tempatnya fitnah yang paling besar, ujian besar sekali. Karena bisa saja gara-gara itu di waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dijadikan sebagian kamu dengan sebagian yang lain itu ujian. Anja aganta anja sangi sambayang ujian ngasih. Maka sia atas biruna kata Allah. Erokuga sabara wa kana Allah basira wa kana Allah ghafuran, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha. Yang terakhir jamaah salat Jumat rahimakumullah, itu tadi peristiwa pertama pembunuhan di Maros. Peristiwa kedua pembunuhan di Maros terjadi di sini di Bantimurung, di kampung Tanah Teko. Seorang 5 anak muda mengeroyok orang. Saya juga ceramai Kamis kemarin, ketemu saya, kau kenapa ngebunuh orang? Saya bilang, nah duduki motorku Ustaz. Nah duduki di motor. Kenapa nah duduki? Ukani paluka. Wah, nampak na burung. Jadi saya tanya, leba kau minum? Iya, nasa ringasin ka Ustaz. Wah, ya ini penyebabnya. Masa na impoji motor nu tawana langsung nu manangi. Dikeroyok, mati Pak orang itu, dan viral beritanya, kasus besar di Maros, diangkat di tribun. Waktunya didapat mayat ini pagandenggang anggap aja. Ditemukan mayat di depan rumah seseorang, tidak ditahu kapan mati. Maka ini pagandenggang aku minro balu gang melapor. Maka datanglah polisi, diturunkan anjing pelacak dari Polda. Tapi karena sekalipun tidak ditahu pelakunya langsung, pembunuhan itu Pak akan meninggalkan jejak. Apa yang terjadi? Niat KTP elektronik tak, semua kita ini punya KTP elektronik. Ada nih data tak di negara. Sudah ada nih data tak di negara. Jadi punna lebaki berbuat sesuatu dosa kriminal pelanggaran pidana. Nah niat bate jarintang joy, terungkaplah kasus. Maka apa yang terjadi jamaah salat Jumat rahimakumullah? 5-5-nya ini terungkap. Kenapa nak bunuh orang? Ketika ditanya, naimpoi motorku. Jadi itu Pak miras, ane balokah? Nah karena tahu 1 botol cari teman, 5 botol cari lawan. Punna si botol, mai korang putar akin ne kaca. Punna nasari ni siagam impuan na naga si tobo. Saya ini Pak pembina pendakwa di lapas. Banyak sekali kasus dapatkan. Maka berdosalah saya sebagai pendakwa di penjara untuk cegai masyarakat di luar ini masuk penjara. Pelarian nih minuman keras kan, cegah narkoba. Nasabaan nih barang anak-anak ring Allah Ta'ala sana kodina. Tidak ada barang yang paling jelek, benda paling buruk na labeli Allah mengalahkan ini narkotika dengan minum keras. Apa na labelkannya Allah? Rijsun min amalis syaitan, najisi na iya jama-jama setan. Jadi punna niat tahu nanti na sadar na putar ki kacana na pantama ribat tanah, dia telah melakukan perbuatan setan sekalipun bentuknya manusia. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Surah Al-Maidah ayat 90, min amalis syaitan. Baru Allah tutup ayat itu mengatakan, pajatanibu pelarian ni barang, dia ko inungi, dia ko balukangi, jangan kau jual, jangan kau minum, jangan kau edarkan. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian mendapatkan manfaat. Kenapa Pak? Jai peristiwa kecelakaan lalu lintas
Ada tahun 2020 lalu 2021 2020 supir truk natabrak orang menyeberang di Simbang. Ketika dia diamankan bau minuman keras. Ditanya lah dia, tidak nulia orang menyeberang itu. Atina kucini bagi nasari ngak kami. Ini bagus orang kalau dia yang tabrak orang masuk. Jalan lurus, nak bilang jalan bengkok. Mobil truk parkir, nak bilang tidak ada mobil di depannya. Apa yang terjadi? Sudah minum minuman keras, mati kata Nabi. Man syaribal khamra, nailebak minum ballo, bir bintan, topi miring, sabu-sabu, kata Nabi, lam tuqbalu salatuhu arba'ina sabah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Jadi jelek dan lipat najisi dan barang. Lam tuqbalu salatuhu arba'ina sabah, wa imma tapunna mate, kata Nabi, dakhalan nar, masuk neraka. Jadi ngapa minakin Ustaz? Subangi ku pacakko Ustaz. Ada sambungannya. Apa kata Nabi sambungannya? Wa intabah, kalau dia bertobat karena dengar ki khutbahnya tentang jeleknya minuman keras, maka dia mengatakan tobat ya Allah, seperti Umar bin Khattab ketika turun ayat haramnya minuman keras. Apa nakana Umar bin Khattab? Nalengase ni botolok na ribalana, nalengase ni gumbana nakana mari makam-makaman ni puang karai intahaina rab, intahaina ya rab. Begitulah kita Pak, mendengar ceramah tentang buruknya minuman keras, kodina, tena nitarima sambayang 40 Allah 40 bangina, punna mati tahu antame neraka, tapi punna toba ki subangi atau lebat lalua nino mina toba ki illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayiati hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertobat, kemudian beriman, kemudian beramal saleh. Maka apa yang terjadi? Tobat, beriman, beramal saleh, yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Ni sambil yang ngasih jama-jaman kodina riolo anja, diganti perbuatan dosanya dulu itu dengan hasanat, kebaikan. Itulah ada ulama Pak, mantan perampok namanya Fudail bin Iyad. Ada ulama mantan peminum khamr namanya siapa? Malik bin Dinar, karena dia taubat daripada buruknya minuman keras ketika dia dengar ayatnya di dalam surah Al-Maidah. Inilah yang kami angkat di masjid hari ini. Saya sengaja mengangkatnya jamaah salat Jumat rahimakumullah karena saya punya tujuan mencegah masyarakat masuk penjara. Tena baji nanjok punero kincini juku tena nakan remio anjo mikan rena penjaraya. Tena nakan remio punna liar kincini makanan Pak yang masih mentah tengahnya, itulah makanan. Kalau mau kiliaki mama tak menangis datang kina besu, istri tak kasih pinjam uang untuk pergi kina besu, maka lihatlah gitu. Saya biasa menangis itu Pak kalau keluar Kak, turun Kak dari rutannya Polda. Jadi keluar di pagarnya itu rutan Polda, ada perempuan satu nagendong anaknya di tangannya, satu natarik. Kira-kira pergi apa itu? Pergi nalia suaminya, nabesuk suaminya yang masuk penjara, boleh jadi karena narkoba atau minuman keras, atau dia berbuat pinada. Kalau ada yang bertanya bagaimana caraku Ustaz terjauh dari perbuatan dosa, jangki berniat. Karena segala perbuatan itu dimulai dari niatnya. Makanya kalau mau ki berbuat baik, niat baik ki juga. Kalau pintu perbuatan dosa, yaitu adalah berniat. Punah niat eroki minum kamane, maka juga datang itu. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Kalau Allah tahu di dalam hatimu ada niat baik, maka Allah akan berikan kebaikan itu. Tapi sebaliknya, tafsir mukhalafahnya ini ayat, punna niat kodi di dalam hatimu, ero kombak di saribatannu, ero kombak di tawa, ero kingali tawanuna, maka juga itu terrealisasi karena segala perbuatan dimulai dari niatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat innaka ujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma dafa'annal gala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar was suyufal mukhtalifa wasyada'idal mihal ma zahara minha wa ma batan min baladina khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabba hadza biladina Indonesia ammah wa Sulawesi Janubiyah khassah wa Maros aminan mutma'innan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ala ni'mi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.